Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, puji dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Ulama membagi nikmat menjadi dua, ada yang bernama nikmat dunia dan ada yang bernama nikmat agama. Nikmat agama pun terbagi menjadi dua. Ada yang bernama nikmat agama yang disebut dengan nikmat agama taufik dan hidayah atau hidayatul ma'unah wa taufik. Nikmat pertolongan Allah sehingga kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bapak dan Ibu datang dari rumah ke masjid ini tidak merasa dipaksa, tidak merasa terpaksa, enak, enjoy, lega, senang, itu namanya nikmat dari Allah. Nikmat apa? Nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menyuruh hati kita, mengilhamkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, terus taraweh nanti dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat agama yang berupa nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sesungguhnya nikmat inilah yang kita minta setiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nikmat agama yang kedua adalah nikmat dunia penjagaan. Hati kita dijaga oleh Allah untuk tidak mensekutukan Allah. Jadi hati kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan kita pun bermohon kepada Allah agar kita kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi membawa iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah. Nikmat dunia pun terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nikmat manfaat, ada yang namanya nikmat penjagaan. Nikmat manfaat contohnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa merasakan manisnya kolak, bisa merasakan manisnya kurma, bisa merasakan pedasnya sambal. Mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, telinga bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara, jantung masih berdebar. Itu semua adalah nikmat-nikmat dunia yang disebut dengan nikmat manfaat. Ada juga nikmat dunia yang kedua yang bernama nikmat dunia penjagaan. Bapak dan Ibu ngerasa nggak kita itu dijaga oleh Allah? Contoh yang mudah saja. Ketika kita tidur, kita nggak sadar mungkin mulut kita terbuka. Mungkin di sekitar kita ada kecoa Bapak dan Ibu. Andai kan tidak dijaga oleh Allah, itu kecoa bisa masuk ke mulut kita, Bu. Kita tidur, telinga kita terbuka. Di samping ranjang kita mungkin, ada semut-semut yang berjalan atau binatang-binatang yang lain. Andai kan kita tidak dijaga oleh Allah, itu semut masuk ke telinga kita itu dengan mudah sekali. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah penjaga alam semesta. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita syukuri. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Ada tulisan di mana-mana Ramadan Mubarak atau bulan berkah. Di Sunda, Bu, Ramadan bulan berkah, jantan Ramadan bulan bekah. Berkah teh jadi bekah, Pak, Bu. Kalau Ramadan itu sholat sunnah dapat pahala seperti sholat wajib. Sholat sunnah
Seperti sholat wajib. Sholat fardu wajib pahalanya seperti 70 kali di bulan yang lain. Maka Ramadan itu disebut bulan bekah, bulan berkembang. Karena apa? Amalan-amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kita banyak memperoleh istilah-istilah di bulan Ramadan itu banyak, Bu. Bekah, siki. Ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Jagalah dirimu walau dengan sebiji kurma. Maka kita mengenal di kita sasiki. Sasiki, Bu. Sasiki kita bahasa Arab, Bu. Sasiki kurma berarti sebiji kurma. Walau bisyikki tamrin. Apalagi, Bu, istilah-istilah Arab yang kita adopsi. As-saif. As-saif itu pedang, jadi asep gitu, Bu. Cuma yang saya nggak ngerti, Bu. Ya, Bu, as-saif jadi asep. Yang saya nggak ngerti itu jidar, Bu. Jidarun itu kalau di bahasa Arab artinya tembok. Tapi di kita jadi penggaris. Di mana, Bu? Jidarun. Jidaru yuridu ayyang qadha. Kalau ibu bapak yang suka baca Al-Kahfi itu pasti menemukan gitu. Jidaru yuridu ayyang qadha. Jadi Nabi Khidir melihat, Nabi Musa melihat apa tembok yang ingin jatuh. Jidar itu tembok, tapi di kita jadi penggaris. Tapi saya nggak akan bahas itu, Bu. Bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita berdoa, memperbanyak doa di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang doa, minimal kita mengerti bagaimana syarat-syarat diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan ketika hambaku bertanya Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku itu sangat dekat. Ujibud da'watad da'i da'ani. Maka aku akan mengijabah, akan menjawab ketika hambaku berdoa kepadaku. Syaratnya 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama, fal yastajibuli. Maka ikutilah segala perintah-perintahku. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama kita harus mengikuti segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Syarat yang pertama. Jadi jangan sampai kita berdoa kepada Allah tapi STMJ, Pak. Sholat terus maksiat jalan. Karena syaratnya apa yang pertama? Fal yastajibuli. Maka ikutilah segala perintah-perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yu'minu bih. Dan berimanlah kepadaku. Yakin doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia yang doanya tergesa-gesa, itu ciri orang yang berdoa, doanya tidak dikabul, Pak Bu. Bagaimana doa yang tergesa-gesa? Ibu bapak sering ngeluh, aduh ya Allah, cenah lamun tahajud teh, temen tadi dikabul. Abdi perasaan matos tahajud, 3 hari 3 poe. Jam 10 ge abdi tahajud. Nah, sanes tahajud teh Bu, duha gitu. Salat duha sanes tahajud. Salat sunnah ada berapa, Pak Bu? Ada berapa macamnya salat duha? Salat sunnah. Salat sunnah macamnya ada 5 ya, Bu ya. 1 Iden, Idul Fitri sareng Idul Adha. Yang kedua khusyufen, gerhana matahari, gerhana rembulan. Yang ketiga istisqa, salat sunnah minta hujan. Yang keempat salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengikuti salat wajib, ada yang ba'diyah, ada yang qobliyah. Dan yang kelima adalah salat sunnah nawafil atau nafilah. Nafilah itu seperti taraweh, witir, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Itu disebutnya salat sunnah nawafil. Jadi salat sunnah ada 5 bentuknya. Iden, apalagi Bu? Khusyufen, gerhana matahari, gerhana rembulan, istisqa, salat sunnah rawatib, salat sunnah nawafil atau nafi tambahan. Nah, ciri orang yang doanya tergesa-gesa itu tadi, Pak. Saya sudah berdoa, kenapa nggak dikabul ya Allah? Itu ciri orang yang doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Cuma Allah Subhanahu wa taala dalam hadis diterangkan, cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 macam, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kontan, Bu.
dibayar cash di dunia. Misalkan ada anak SMA kelas 3 ujian lulus, dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya diterima di perguruan tinggi negeri. Setelah dia berdoa begitu, dia ujian diterima, itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, cash di dunia. Yang kedua, ada yang ditunda oleh Allah. Ada seorang bapak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah. Kata Allah, doamu aku tunda. Aku berikan engkau nanti rumah di surga. Di dunia mungkin menjadi kontraktor selama seumur hidupnya. Tetapi Allah jamin nanti doanya dikabul, tetap dikabul oleh Allah. Nanti aku berikan engkau rumah di surga. Jadi tong suudon, Bu, kalau kita berdoa kepada Allah, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, diganti dalam bentuk yang lain, Bapak dan Ibu. Contoh. Ya Allah, orang teh hayang mobil, ya Allah, tenenaon, ya Allah, mobil no alus gitu misalkan. Bapak, Ibu kan suka begitu ya, Bu, doanya. Biar mudik nggak kehujanan. Sama Allah, aku ganti dengan hal yang lain. Contoh, di Lauhil Mahfud, Ibu besok misalkan tabrakan. Karena Ibu berdoa minta mobil itu, Ibu atau Bapak tidak jadi kecelakaan. Diganti dalam bentuk yang lain. Ibu, Bapak minta diberikan rumah yang gede. Ibu tercatat punya penyakit kanker, misalkan tahun depan Ibu ngidap penyakit kanker. Allah Subhanahu wa taala karena Ibu berdoa minta apa, Bu? Rumah yang besar, Allah ganti. Ibu tidak jadi, Bapak tidak jadi terkena penyakit. Kenapa? Karena Ibu berdoa, doanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak boleh suudon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak cash, insya Allah nanti di akhirat. Kalau tidak di akhirat nanti Allah ganti doa kita dalam bentuk yang lain. Yang ketiga Bapak dan Ibu, syarat dikabulkan doa adalah la'allahum yarsyudun. Kita selalu dalam kondisi, dalam keadaan meniti jalan yang benar. Jalan salah. Jadi kita berusaha sedemikian mungkin untuk memenuhi perintah-perintah Allah, yakin dengan janji-janji Allah, dan kita senantiasa la'allahum yarsyudun, selalu konsisten dalam rasyid, dalam jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Lihat jam, Bu, takut kelamaan. Kalau dilama protes ya, Pak. Jadi doa apa yang kita lantunkan di bulan Ramadan? Tidak usah banyak-banyak, Bu. Doa yang kita lantunkan sebetulnya Bapak dan Ibu sudah hafal dan kita sering mengucapkan setiap hari. Minimal kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini biar kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya afuun, Bapak dan Ibu. Sebagian ulama mengartikan afuun ini ketika Allah mengampuni kita dengan lafadz afuun, itu dosa kita di-step, Pak, dihapus, ditip X, Pak. Jadi seperti kita tidak pernah melakukan dosa. Jadi kita seperti orang tidak melakukan dosa, itu afuun. Jadi Bapak dan Ibu, doa kita yang kita lakukan setiap hari, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Mangga mau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Mangga fa'fu anna. Mangga. Jangan gara-gara rebutan al-karim berantem. Kariman. Ayat di hadis Tirmidzi ada, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Atau fa'fu anni, mangga. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau mau buka doanya asyhadu alla ilaha illallah. Apalagi, Bu? Astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Menjelang buka, Bu. Pak, menjelang buka. Kalau dulu waktu saya kecil di radio ini dibaca, Pak. 5 menit sebelum berbuka pasti di radio sudah diputar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu dibaca berulang-ulang, Bu. Menjelang berbuka. Lah kalau pas buka doanya Allahumma
lakasumtu. Ibu sudah hafal. Lah kurang lebih begitulah doa-doa di bulan Ramadan. Nggak ada yang aneh. Cuma ibu, yang biasanya kita lupa Pak Bu, kalau mau buka lupa berdoa Pak. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lisaimin doa la turadu indal iftar. Sesungguhnya bagi orang yang saum itu ada doa yang tidak tertolak ketika dia berbuka. Tapi karena pikirannya apa Bu Pak? Kolok gitu langsung ngomong malakasum tuh, kadang-kadang ngomong malakasum tuh lewat Bu. Padahal kata Rasulullah, sesungguhnya bagi orang yang saum ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Indal iftar, ketika berbuka. Makanya Bapak dan Ibu kalau berbuka jangan lupa berdoa. Doanya apa? Doakan diri sendiri, doakan keluarga biar menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ini penting Bu. Jadi kita nggak usah doa banyak-banyak. Doanya apa? Ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Doa terus Bu. Walaupun di dalam buku-buku tulisannya doa Lailatul Qadar, katanya doa Lailatul Qadar. Ya kita baca setiap hari, mudah-mudahan kita mendapati bulan Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi syarat diterimanya doa, satu, mengikuti perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, beriman, yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idza da'ani. Itu firman Allah Bu. Aku akan mengabulkan doa yang kamu minta, kata Allah. Masa kita nggak yakin Bu? Wong Ibu Bapak dijanjikan sama Pak Camat mau dikasih bantuan jam 7 aja, Ibu jam 6 sudah datang. Kita dijanjikan sama Allah, hei kaum muslimin, barang siapa yang sholat qobliyah subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Asyik Bu Pak, sholat qobliyah subuh. Karena mainnya tidak main iman, mainnya logika. Bagaimana mungkin sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kan ada fenomena, ada paradigma, ada iman Bu. Kalau fenomena kan dilihat pakai panca indera, paradigma dilihat pakai pikiran. Lah kalau sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, jangan dilihat dari fenomena ataupun paradigma, lihatnya menggunakan keimanan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan Bapak dan Ibu, saya mengingatkan, kalau kita bersahur, bersantap sahur, jangan lupa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Wabil ashari yastaghfirun. Dan di waktu sahurlah kalian hendaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu-waktu yang ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangun sahur mikirin makan saja Bapak dan Ibu, tambahin lagi. Apa tambahannya? Minimal kita membaca istighfar berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Kalau pingin ngambil hitungan, mangga, mau ngambil 100 mangga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Kapan? Di waktu sahur. Mudah-mudahan dosa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah akan kita beroleh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan nanti 1 Syawal kita kembali seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.